Hello everybody. So it is Saturday afternoon. Halo semuanya. Jadi ini adalah Sabtu sore, 26 April, dan Anda bersama Pascal Lotas di Neutrality Studies. Hari ini saya berada di luar dalam perjalanan ke universitas, karena di sana tenang dan nyaman di sore hari. Sangat menyenangkan untuk menulis dan berpikir. Dalam perjalanan ke sini, di sepanjang sungai di Kyoto, saya berpikir kita bisa membicarakan sedikit tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Diplomasi. Donald Trump telah membuat banyak dari kita di kalangan komentator umum tentang urusan dunia cukup bingung dan menebak apa tujuan dari semua ini. Beberapa kebijakan ini tampaknya sangat merugikan diri sendiri. Donald Trump mengaburkan batas antara berbagai jenis kebijakan ini. Di satu sisi, tarif biasanya adalah kebijakan ekonomi yang dirancang untuk membantu ekonomi lokal atau sektor lokal agar tetap bertahan. Namun, Trump pada dasarnya menggunakan ini sebagai alat kebijakan luar negeri untuk mendapatkan keinginannya dan idenya dengan China dan dengan orang Eropa. Di sisi lain, ada tindakan keras terhadap sekolah-sekolah di Amerika Serikat, terhadap universitas, terhadap kebebasan berbicara oleh salah satu pejuang kebebasan berbicara. Ini juga salah satu kejadian yang mengecewakan saat ini. Anda memiliki kecenderungan otoriter yang sangat keras. Namun di sisi lain, Anda sebenarnya masih memiliki upaya aktif Trump sedang berlangsung untuk mencapai penyelesaian kesepakatan dengan Rusia, sambil mencoba menekan China. Dan ketika dengan China, Anda tahu, tarif benar-benar harus disebut demikian. Sekarang sudah ada sanksi. Setidaknya tarif yang diusulkan sebesar 115%. Itu adalah sanksi terhadap China, bukan? Dan mereka bekerja dengan cara itu. Jadi, yang baru-baru ini terpikir oleh saya adalah bahwa kita sekarang benar-benar telah tiba di dunia multipolar. Dan bagian dari ini adalah bahwa saya percaya Donald Trump juga melihatnya seperti itu. Dan bahwa apa yang kita saksikan di sini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama kita melihat politik kekuatan besar yang sebenarnya dan diplomasi kekuatan besar yang dimainkan di depan mata kita. Jadi hari ini Steve Witkoff sebenarnya berada di Oman. Saya kira dia sudah tiba. Steve Witkoff tentu saja adalah utusan Donald Trump. Awalnya dia hanya bertanggung jawab untuk melakukan diplomasi dengan China. Tetapi sekarang, Nuri Stetten Kautab with its Mit Tuesberen. Dan saya pikir hubungan antara Rusia dan Iran inilah yang benar-benar perlu dipahami dengan tepat. Ini adalah sesuatu yang tampaknya membuat Alexander Mercouris cukup bingung di Duran mengenai mengapa Steve Witkoff bahkan repot-repot pergi ke Rusia. Dia mengadakan pertemuan ketiganya dengan Vladimir Putin kemarin pada hari Jumat. Bukan. Tapi intinya adalah hari ini dia bertemu dengan orang-orang Iran di Oman, di Muscat. Dan tampaknya ada kesadaran ini. Setidaknya di sayap non-neokon dari tim Trump. Dan Witkoff adalah bagian dari itu. Tentu saja, dia bukan bagian dari neocons. Bahwa yang Anda butuhkan adalah kesepakatan besar. Bahkan, jika Anda tidak bisa mengakhiri perang di Ukraina, yang bisa Anda lakukan adalah mencoba merumuskan batas-batas baru tentang bagaimana ketiga kekuatan besar ini berinteraksi satu sama lain. Dan itu, di satu sisi, jika penilaian ini benar, maka ini adalah hal yang menggembirakan, karena tentu saja akan baik jika kita memiliki batasan tertentu tentang bagaimana kekuatan besar ini berinteraksi secara militer satu sama lain, dan bahwa kita misalnya memiliki semacam kesepakatan besar tentang bagaimana memperlakukan senjata nuklir satu sama lain, pencegahan nuklir, dan persenjataan konvensional juga. Di sisi lain, ini berarti bahwa kita memiliki kesepakatan yang muncul bahwa konflik militer ini tidak akan hilang, bahwa kita akan hidup di dunia di mana Amerika Serikat dan Rusia secara bersamaan terlibat dalam perang proksi kinetik dan tetap menjaga hubungan diplomatik dan mungkin bahkan interaksi di bidang ekonomi satu sama lain. Sementara ini berlangsung, Anda tahu. Ini adalah pergeseran dari pendekatan serba atau tidak sama sekali, menjauh dari pemikiran hitam putih,
terutama dari bagian neokonservatif dari orang-orang yang menjalankan, dan kemudian merusak tahun 1990-an dan 2000-an. Dan yang menyeret Amerika Serikat ke dalam atau mendorong Amerika Serikat ke dalam perang seperti Irak, Afghanistan, penghancuran Libya, dari motivasi untuk mendominasi dan menerapkan aturan sendiri ke tempat-tempat ini, yang jika Anda tidak dapat mengendalikannya, Anda menghancurkannya. Dan tampaknya ini sekarang berubah. Jadi penerimaan bahwa bagian-bagian dunia yang berbeda akan berada di bawah hegemoni yang berbeda. Dan Anda tahu, Marco Rubio, yang sebenarnya berada dalam faksi neokonservatif, sekretaris luar negeri AS yang sebenarnya, tetapi tidak bertanggung jawab atas Rusia, tidak bertanggung jawab atas Iran. But not in charge of Russia, not in charge of Iran. It's quite questionable what he's still in charge of, actually. Sebenarnya cukup dipertanyakan apa yang masih dia pimpin. Namun, dia mengatakan di awal masa jabatannya bahwa Amerika Serikat menerima bahwa China dan Rusia adalah kekuatan besar dalam hak mereka sendiri, dan bahwa kita memang hidup dalam keseimbangan dunia multipolar. Jadi saya pikir apa yang terjadi sekarang adalah Blinken sedang mencoba, atau tidak hanya mencoba, tetapi secara aktif mengaitkan isu Iran dan Ukraina. Bukan dengan cara yang satu mempengaruhi langsung yang lain, tetapi tujuan sebenarnya dari negosiasi ini saat ini adalah untuk mencapai semacam proses yang kemudian mengarah pada pembaruan prinsip-prinsip dasar permainan tertentu. Satu hal yang penting untuk diingat adalah bahwa pada tahun 2019, Donald Trump yang membatalkan perjanjian INF, perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan kemudian Rusia, tidak boleh memiliki senjata dengan jangkauan antara 500 km hingga 5.500 km. Ini pada dasarnya adalah kesepakatan untuk meredakan seluruh perang dingin. Dan itu adalah bagian dari perjanjian dan kesepakatan lain tentang pengurangan senjata untuk meredakan perang dingin. Dan itu berhasil dengan sangat-sangat sukses. Hingga pada tahun 1999, kedua kekuatan memutuskan bahwa peperangan ini, perang dingin, telah selesai dan berakhir. Perjanjian-perjanjian ini adalah proses yang panjang, proses yang berlarut-larut, dan dimulai dengan pembicaraan dan diskusi informal antara saingan kekuatan besar ini. Salah satu alasan mengapa Trump membatalkan perjanjian tersebut, dan menurut saya itu adalah alasan utamanya, adalah karena Rusia melanggar perjanjian tersebut. Namun, apakah itu benar atau tidak? Saya bukan orang yang tepat untuk menilai hal itu. Tetapi ada alasan kedua yang diberikan, yaitu bahwa China tidak menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Dan ya, China memang tidak menjadi bagian dari perjanjian tersebut secara sengaja. Perjanjian INF secara sengaja dirancang sebagai perjanjian bilateral, karena juga Eropa tidak menjadi bagian dari perjanjian tersebut secara sengaja. Jadi, ini meninggalkan beberapa kemampuan jarak menengah di benua Eropa, tetapi menghilangkan ancaman antara kekuatan besar dan juga mengurangi ancaman kecelakaan di benua Eropa. Sekarang, teater telah bergeser, dan benua Eropa masih dalam bahaya saat ini, tentu saja. Dan kita melihat bahwa salah satu bagian dari peperangan yang diperbarui yang kita miliki sebenarnya ada di jantung Eropa. Namun, isu Iran dan isu China sangat penting dalam pemikiran orang Eropa. Jadi, yang saya yakini sedang terjadi adalah Pak NATO membahas embrace di Rusia dengan Putin, tidak hanya Ukraina, tetapi bagaimana menangi dan mengiskuat isu Timur Tengah. The issue of the Middle East, and he's taking this now and discusses it with the Iranians. Dan sekarang dia membahas ini dengan Iran di Oman. Menteri Luar Negeri mereka, Arakchi, berada di Rusia dan China minggu lalu. Kekuatan-kekuatan ini sekarang sedang merundingkan kembali atau membahas bagaimana mendekati konflik Timur Tengah. Dalam arti tertentu, ini adalah sesuatu yang saat ini menjadi kepentingan bersama ketiganya. China, Rusia, dan Amerika memiliki kepentingan inheren untuk memastikan bahwa proliferasi nuklir tidak terjadi. Jadi ketiganya memiliki kepentingan untuk meyakinkan Iran bahwa mereka tidak memerlukan senjata nuklir. Amerika Serikat, tentu saja, mencoba melakukannya dengan ancaman dan intimidasi.
Namun, Rusia dan China juga tidak memiliki kepentingan dalam proliferasi lebih lanjut. Dan ini adalah hal klasik yang terjadi, bukan? Salah satu alasan mengapa Traktat Non-Proliferasi yang membatasi negara-negara yang dapat memiliki senjata nuklir berhasil adalah karena kelima kekuatan, pemenang Perang Dunia Kedua, pada akhirnya diizinkan untuk memilikinya. Dan mereka bersama-sama bekerja untuk meyakinkan semua orang lain bahwa mereka tidak boleh memilikinya. Tidak ada negara dengan senjata nuklir yang tertarik memiliki lebih banyak negara dengan senjata nuklir. Jadi ini sebenarnya mendukung negosiasi saat ini. Hal-hal yang dilakukan Donald Trump, hal-hal yang dilakukan Amerika saat ini, bagi saya adalah hasil dari pemikiran Amerika yang baru ini. Yang menurut saya, Alexander Mercouris dan Alex Christoforou, yang berada di bawah Duran, dengan tepat menyebutnya sebagai lingkup pengaruh, lingkup kepentingan. Spheres of influence, spheres of interest. They think the Trump administration thinks in those terms, and I think the Russians are... Mereka berpikir, pemerintahan Trump berpikir dalam istilah-istilah tersebut. Dan saya pikir, Rusia dan China sebenarnya setuju bahwa ini adalah cara yang tepat untuk merestrukturisasi dunia multipolar. Sekarang, apa yang Donald Trump coba lakukan dengan tarif adalah dia sekarang menggunakannya lebih sebagai sanksi untuk memisahkan negara-negara dari lingkup pengaruh ekonomi China. Dan ini menurut saya, tampak seperti kebijakan yang dirancang dengan buruk dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Tapi saya pikir itulah logika di baliknya. Mari kita gunakan palu godam untuk memisahkan negara-negara dari lingkup pengaruh ekonomi China. Jadi, negosiasi Rusia pada saat yang sama seharusnya membentuk kembali beberapa bentuk kesepakatan antara Washington dan Moskow. Agreements between Washington and Moscow, and the thing that Donald Trump probably learned in his first... Dan hal yang mungkin dipelajari Donald Trump dalam pemerintahan pertamanya, dan seharusnya sudah diketahui sekarang adalah bahwa tidak semua hal, bukan skenario terbaik yang bisa dibayangkan, mungkin akan terjadi pada akhirnya. Karena satu hal yang perlu dipahami dengan baik adalah bahwa kekuatan besar ini, kekuatan besar, adalah negara-negara yang bekerja sangat berbeda dari yang lebih kecil yang mungkin kita tinggali, bahkan negara yang relatif besar seperti Jepang atau Jerman. Kekuatan besar, dengan membangun sistem yang memberi mereka pengaruh sebesar ini, mendominasi bidang digital, mendominasi ekonomi, mendominasi dan mengatur seluruh sistem moneter, telah membangun begitu banyak institusi, dan pasti telah membangun begitu banyak struktur, sehingga secara inheren sangat sulit untuk diatur. Jadi meskipun kita memiliki pemimpin kuat di pucuk pimpinan ketiga kekuatan besar saat ini, mereka tidak dapat menjalankan segalanya sendiri, dan mereka memang tidak menjalankan segalanya sendiri. Mereka adalah penggembala dari sebuah sistem yang perlu mereka jaga agar tetap hidup. Dan dengan fakta bahwa kita memiliki sistem, itu berarti bahwa segala sesuatunya telah berjalan dengan baik di masa lalu dan memungkinkan Amerika Serikat, Rusia, dan China untuk benar-benar menghasilkan tingkat kemakmuran yang diperlukan untuk juga memiliki alat perang dan sistem propaganda yang ada untuk mengendalikan cukup banyak populasi mereka sendiri. Dan terjadi bahwa sistem-sistem itu terpecah, bahwa kekuatan besar hanya meninggalkan panggung dunia internasional. Contohnya adalah tentu saja Uni Soviet. Namun intinya adalah Uni Soviet tidak hancur oleh kekuatan keras atau lunak AS. Uni Soviet hancur oleh Rusia. Uni Soviet hancur oleh masalah internal yang menyebabkan nasionalisme di Republik terbesar, Rusia, merebut kekuasaan, dan dengan demikian menghancurkan sistem yang dibangun Uni Soviet dari dalam. Ada orang-orang yang saat ini memprediksi bahwa sesuatu yang serupa sedang terjadi dengan Amerika Serikat. Orang-orang seperti Jenderal McGregor mengatakan bahwa Amerika Serikat berada dalam kebuntuan internal yang sedemikian rupa, dengan begitu banyak kontradiksi, sehingga kemungkinan besar pada akhirnya akan mengarah pada perang saudara. Sekarang, apakah itu benar atau tidak? Saya tidak tahu. Civil war. Now, whether that's correct or not, I don't know. But those are the things. Those are the most dangerous things to the United States. Tetapi itulah hal-hal yang paling berbahaya bagi Amerika Serikat.
Dan kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan tertentu dari Donald Trump sangat kontradiktif dan mungkin sangat merugikan, terutama tarif, yang mungkin sebenarnya menambah dinamika ini. Jadi kekuatan besar adalah sistem yang sangat rumit dan kompleks. Bagi saya, mereka lebih mirip kapal. Begitu mereka berada di jalur, sangat sulit untuk mengubah jalur tersebut. Dan tentu saja, tidak mungkin untuk mundur. Mereka bukan mobil, mereka adalah kapal uap besar. Dan yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menciptakan proses yang kemudian menyesuaikan arah menjauh dari bencana. Tetapi Anda tidak bisa langsung mundur, karena ada terlalu banyak kelompok kepentingan dan faksi dalam sistem yang akan menentang hal itu, bukan? Dan Anda sudah memiliki terlalu banyak sistem yang sudah ada, yang akan membuat Anda tetap pada jalur, karena Anda telah melembagakan terlalu banyak dari ini. Anda dapat melihat bagaimana Donald Trump sebenarnya mencoba membongkar beberapa institusi ini, bukan? USAID, dan mencoba membongkar bagian dari layanan sipil Amerika Serikat. Itu adalah upaya untuk merusak beberapa institusi yang menjaga arah AS tetap seperti sebelumnya. Dan ini, saya percaya, yang menjelaskan salah satu kritik yang sangat sah dari Brian Berletik dari New Atlas, bahwa apa yang kita lihat adalah kelanjutan dari agenda tersebut. Ya, Amerika Serikat tidak akan secara fundamental mengubah pendekatannya terhadap hubungan internasional. Karena tidak bisa, karena itu bergantung pada jalur, karena kapal uap besar sedang dalam perjalanannya. Jadi kesinambungan agenda adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam sistem, tetapi begitu juga untuk Rusia, begitu juga untuk China. Anda tidak dapat secara fundamental mengubah cara negara-negara ini menjalankan kebijakan luar negeri, karena institusi yang harus mereka bangun untuk mencapai posisi mereka saat ini. Sekarang, yang bisa Anda lakukan adalah mencoba menyesuaikan arah mereka agar tidak langsung bertabrakan. Namun, tampaknya bagi saya bahwa mereka, setidaknya Rusia dan Amerika, telah mencapai pemahaman bahwa tidak mungkin memiliki hubungan yang sangat harmonis. Maksud saya, Vladimir Putin mengatakan demikian. Kita tidak boleh berharap sanksi akan pernah dicabut karena pengalaman selama 30 tahun, sebenarnya 40 tahun terakhir, menegaskan bahwa Amerika Serikat akan tetap berpegang pada kebijakan ini. Jadi ini sekarang menjadi hal yang tetap. Sanksi menjadi hal yang tetap. Dan pembagian dunia secara ekonomi ke dalam berbagai lingkup adalah hal yang tetap dari dunia multipolar. Dan ini hanya akan semakin intensif. Jadi kita lebih baik menghadapinya. Tapi kita bisa menghadapinya. Rusia dapat memperoleh semua yang mereka butuhkan, sebagian besar dari dalam negeri, dan sisanya mereka bisa dapatkan dari China dan tempat lain. Begitu juga dengan Amerika, dan begitu juga dengan China. Dan mereka akan bersaing, dan mereka mungkin bahkan akan berperang secara militer. Mereka mungkin bahkan akan terus melakukan perang proksi. Karena, sekali lagi, Amerika Serikat juga belajar bagaimana melakukan perang proksi. Dan mereka telah melakukannya dan menerapkannya di Afghanistan dan Ukraina. Dan hal-hal itu, Anda tahu, bahkan jika Donald Trump mengutuknya, dia perlu melakukan sesuatu seperti membongkar CIA. Bisakah Anda bayangkan apa yang terjadi jika Anda mencoba membongkar CIA? Nah, kita pernah memiliki seorang presiden yang mungkin mencoba pada tahun 60-an. Tetapi ya, jika Anda mencoba membongkar CIA, jangan berkendara di mobil terbuka di suatu tempat di Texas sebagai presiden. Jadi Anda tahu, mekanisme internal ini, termasuk, tentu saja, mekanisme yang sangat legal adalah bagian dari cara kerja kekuatan besar ini. Dan kemudian, mereka mengendalikan segalanya di wilayah mereka sendiri. Dan jika kita melihat lebih jauh lagi, yang muncul adalah bahwa kita sekarang memiliki 2-3 peradaban ini yang tidak membagi-bagi, tetapi mereka menandai wilayah atau harapan tentang masa depan. Dan Anda tahu, Kekaisaran Amerika sebenarnya hanyalah kekaisaran besar terakhir dari Eropa, bukan? Ya, orang Amerika berperang untuk kemerdekaan melawan Inggris, yang telah ada selama 250 tahun.
Mereka telah membangun kekaisaran terbesar dan terkuat yang pernah ada di dunia. Namun, cara politik global bergerak sekarang memberdayakan tempat-tempat lain ini. 70-80 tahun dekolonisasi ini sekarang telah meninggalkan kita dengan banyak pemain baru di panggung dunia. Dan dunia tidak pernah menjadi tempat yang sepenuhnya setara. Meskipun kita memiliki dasar dan prinsip dalam hukum internasional tentang kesetaraan negara berdaulat, kita memiliki semua itu. Namun pada saat yang sama, berpura-pura bahwa negara seperti Swiss memiliki kedaulatan yang setara dengan negara seperti Amerika Serikat adalah kebutaan mutlak. Isproit tuatorihi. It's like the difference between sizes of animals. A mouse and an elephant are both Seekor tikus dan seekor gajah sama-sama mamalia. Namun, ada perbedaan yang sangat besar antara seekor tikus menginjak gajah dan seekor gajah menginjak tikus. Hasilnya sangat berbeda. Dan dengan cara yang sama, kita memiliki perbedaan ukuran dan kekuatan yang sangat besar di dunia internasional, yang kemudian membuat negara-negara lain juga berinteraksi dengan kekuatan besar ini dengan cara tertentu. Dan Anda tahu, ketika kita berbicara tentang seluruh peradaban, Kekaisaran Amerika adalah pertumbuhan terakhir dari peradaban kolonial Eropa yang sebenarnya memusnahkan begitu banyak peradaban lainnya, bukan? Maksud saya, itu memusnahkan penduduk asli Amerika Utara dan menggantikan mereka sepenuhnya. Dan ada upaya yang secara inheren Eropa selama 500 tahun untuk mencapai tempat di mana kita berada saat ini. To come to the place where we are today, and it's no coincidence that the West. Dan bukan kebetulan bahwa ketika kita melihat ke barat, kita menggabungkan orang Eropa dengan orang Amerika Utara, orang Australia, dan orang Selandia Baru, bukan? Itu putih. Itu bagian dunia yang putih yang kemudian juga menggunakan perbudakan dan sebagainya untuk membawa bagian lain dari dunia ke tempat-tempat ini. Dan Anda tahu, ini semua adalah bagian dari 500 tahun. Haruskah saya menyebutnya kejahatan? Atau haruskah saya? Saya tidak tahu. Ini hanya apa yang terjadi. Ini adalah 500 tahun yang terjadi, dan 500 tahun kolonialisme yang melakukan apa yang dilakukannya terhadap planet ini. Dan orang Amerika adalah pertumbuhan besar terakhir dari ini. Ini juga cara berpikir di dunia barat ini berfungsi, di mana Anda melihat bahwa mereka memandang dunia dengan cara yang sangat tertentu dan dengan cara yang sangat didorong oleh dominasi. Ini benar bahkan untuk kaum realis. Saya menonton video yang sangat-sangat informatif beberapa hari yang lalu oleh India dan Global Left, Jyotisman Mudiar, yang melakukan pekerjaan yang sangat baik di sana. Dia mewawancarai John Mearsheimer, dan yang mengejutkan saya dengan Mearsheimer dan analisanya, karena dia adalah seorang realis yang luar biasa dan pemikir hebat, adalah bahwa dia sama sekali bukan seorang penghasut perang. Dia sangat berorientasi pada memberi saran kepada orang-orang bagaimana berpolitik secara realistis untuk menghindari perang kekuatan besar. Dia mengatakan, Anda tahu, persaingan keamanan tidak dapat dihindari antara kekuatan besar. Tetapi perang dapat dihindari. Semoga, jika pemerintah tidak melakukan hal-hal yang benar-benar bodoh dan mengejar kebijakan yang merugikan diri sendiri. Dan dia telah menunjukkan keberanian luar biasa ketika dia menulis buku tentang lobi Israel dan tetap teguh pada pendiriannya. Namun bahkan dia, ketika menganalisis China dan bagaimana China menjadi kekuatan besar di podcast, mengatakan hal itu lagi, dan dia telah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa China adalah kesalahan Amerika Serikat, karena Amerika Serikat membiarkan China masuk ke organisasi perdagangan dunia dan membantu China menjadi kekuatan ekonomi. Dan dengan kekuatan ekonomi ini, China telah membangun kekuatan militer. Dan sekarang, sejak dia mengatakan tahun 2017, dia menganggap China sebagai kekuatan besar dan saingan superpower yang menyaingi Amerika Serikat. Hal yang menarik dari kerangka ini adalah bahwa dijadikan China dengan China. Dahil mengitinya dengan kegagalan Amerika Serikat. He attributed to the failure of the United States. And that's a very, very Euro-American way. Dan itu adalah cara berpikir yang sangat-sangat Euro-Amerika, melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia sebagai cerminan dari hal-hal yang dilakukan Euro-Amerika dengan benar
atau cerminan dari hal-hal yang mereka lakukan dengan buruk. Tapi itu adalah cerminan dari mereka. Itu adalah fungsi dari apa yang mereka lakukan, bukan apa yang terjadi di dunia internasional. Sekarang saya cukup yakin John Mearsheimer akan memiliki banyak pemikiran tentang ini. Dan saya yakin pemikirannya jauh lebih bernuansa daripada bagaimana saya menggambarkannya di sini. Tetapi kecenderungan Euro-Amerika untuk melihat diri mereka sebagai pusat alam semesta, Eurocentrism untuk orang Eropa, dan saya menyebutnya quintessentialism Amerika untuk orang Amerika. Gagasan ini tentang menjadi bangsa yang tak tergantikan dan kota yang bersinar di atas bukit, dari mana segala sesuatu untuk dunia berasal. Pemikiran itu sangat tertanam dalam pendidikan filosofis orang-orang di Barat. Dan sekarang, bagi saya, disinilah kita akan mengalami bukan benturan, tetapi perubahan serius. Sistem ini perlu beradaptasi untuk pertama kalinya, dengan fakta bahwa ada pendekatan peradaban yang berbeda terhadap politik dunia, dan bahwa ada sistem di mana China mungkin menciptakan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana berinteraksi dengan negara-negara, dengan tetangga seperti Jepang, Mongolia, dan Rusia. Kita tidak akan membatalkan hukum internasional. Mungkin itu kabar baik dari semua ini. Hukum internasional tetap bersama kita, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tampaknya tetap bersama kita, karena tidak ada dari ketiga pihak yang benar mempertanyakan hal ini. Namun, kita menuju perombakan serius dalam hubungan bilateral antara negara-negara. Dan saya pikir, untuk menyimpulkan saat saya mendekati akhir, mengapa mereka melakukan ini? Secara keseluruhan, apa yang kita lihat sekarang adalah penyesuaian Amerika Serikat terhadap realitas baru ini. Meskipun banyak dari kebijakan ini juga merugikan diri sendiri, dan saya tidak mengatakan bahwa mereka dipikirkan dengan matang, saya memang berpikir bahwa banyak dari mereka adalah balon percobaan, dan mereka mungkin hanya mempercepat penurunan AS sebagai titik jangkar Kekaisaran Barat. Mungkin memang begitu. Tetapi saya pikir secara keseluruhan itulah pendekatan pemerintahan ini di bawah Mr. Trump. Balon percobaan untuk menciptakan ketakutan ini. Dan kesepakatan baru dengan Rusia dan China tentang masalah senjata. Dia memang sudah memiliki itu dalam agendanya sebelumnya. Dia memang membicarakannya. Dia memang membicarakan fakta bahwa dia ingin menghilangkan banyak persenjataan AS, persenjataan Rusia, dan persenjataan Tiongkok. Dan bahwa penghubungan yang sedang terjadi sekarang adalah upaya untuk merumuskan kesepakatan besar baru, atau mari kita sebut sebagai pemahaman strategis besar tentang batas-batas sistem yang akan kita jalani, di mana perang masih mungkin terjadi, di mana interaksi militer masih mungkin, tetapi di mana interaksi ekonomi dan diplomatik juga tetap mungkin. Kita tidak memiliki hitam dan putih dan kita perdamaian dunia, tetapi di sisi lain, kita juga tidak memiliki kehancuran dunia yang total. Jadi mungkin, dalam interpretasi terbaik dan paling baik dari apa yang terjadi, ini adalah pemerintahan Trump yang mencoba mencari perjanjian senjata multilateral dan menghubungkan teater-teater ini, menghubungkan Rusia dan China bersama dengan Amerika Serikat untuk memiliki proses yang membuat ketiga kapal besar ini benar-benar bergerak ke arah yang sama dan tidak bertabrakan. Sebut saya seorang optimis, dan saya adalah optimis yang buruk. Tetapi situasinya Ferres is int dari semuanya, bepo Guatemala, but after sebab. Of making him responsible for both theaters, because Witkoff is the most rational. Karena Witkoff adalah yang paling rasional di antara para negosiator, dan bersama dengan bagian rasional dari tim Trump, mereka yang ingin menurunkan ketegangan. Jadi saya pikir kita saat ini melihat upaya untuk menurunkan ketegangan, meskipun Donald Trump membom Yaman, yang merupakan tindakan mengerikan, dan meskipun dia memberi lampu hijau untuk melanjutkan genosida terhadap Palestina. Saya tidak mengatakan ini adalah hal yang baik. Nang sematen sreg la, ada stet with rang. It's si twiska fan. Tomat list it's he, or the bit das feet.
right now lends itself to different trajectories in the future, and Trump is actually probing them all. Dan Trump sebenarnya sedang menyelidiki mereka semua. Dan salah satu penyelidikan menurut saya yang ingin mereka capai adalah semacam pemahaman implisit tentang bagaimana menyusun dunia multipolar, yang berarti Amerika Serikat termasuk itu saja dalam dunia multipolar. Meskipun saya tidak berpikir Amerika Serikat berniat bergabung dengan BRICS. Namun BRICS hanyalah satu bagian dari dunia multipolar, dan Amerika Serikat sekarang bekerja set dengan Rusia dan Tiongkok untuk merumuskan prinsip-prinsip di Serang Bayu. Waktu yang akan menentukan. Saya harus berkumpul. Terima kasih hal ini. I've got to go. Thank you for your attention today.